Baik, selamat siang teman-teman semua. Pada kuliah praktikum teknik digital siang hari ini, saya akan membahas tentang progres ya dari proyek yang kemarin diminta ya, tugas kelompok itu. Ya, saya bisa memaklumi karena Anda semua berada di banyak di luar kota, tapi saya harap juga tetap tetap dikerjakan. Jadi kesulitan apa bisa disampaikan nanti. Ya, jadi saya akan mengulas lagi ya untuk proyek ini. Semuanya kan sudah fix untuk rangkaiannya. Kemudian BO material juga sudah dibuat ya. Nah, tolong nanti juga diisikan seperti ini. Saya share dulu ya. Bisa dilihat ya ini. Ya bisa dilihat ya guys. Jadi BO material itu sekalian ya, kalau Anda sudah beli komponennya, di sini harganya ini. Ini ada yang kelas yang sore yang sudah beli komponennya. Misalnya ini IC 4026, dia beli 2 harganya 6.000, 12.000. Kemudian ada soket IC, ini harus 16 pin ya, dia beli 2 harganya 1.000, 2.000. Soket IC ini sesuai dengan IC yang digunakan. Kemudian ada PCB lubang, dia beli 1. Ini biasanya ukurannya sekitar 10 kali 15 harganya 6.000 ya, itu cukup lah, satu lembar saja cukup. Kemudian resistor nih, resistor harganya 100 ya, jadi warnanya ini disesuaikan. Kemudian ada resistor lagi, resistornya jangan keliru ya, belinya 1/4 volt saja. Kemudian ada elko 100 mikrovolt 16 volt ya, boleh lah ya, 16 volt. Kenapa? Tegangan supply kita kan maksimal cuman, kalau untuk CMOS itu tidak sama yang kita gunakan kan cuma kemarin 0 volt saja. Kemudian ada kapasitor keramik ya, 100 nano, harganya 500. Ini terlalu mahal ini. Karena udah beli 1 kok harganya sekian. Ini keramiknya masih kurang. Paling sama di bawah elko, paling 100 rupiah atau 200 rupiah lah, mungkin sama resistor ya. Bisa aja cuma 100, dia kok 500. Itu mahal sedikit. Kemudian dia pakai LDR juga, harganya 2.000 ya. Kemudian pakai baterai 1 giga, 1 biji 2.000, jadi 4 biji 8.000. Terus dia juga baterai kompartemen 1 giga, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau beli yang sudah ada kabelnya aja, sudah keluar kabelnya merah kabelnya merah hitam. Kemudian ini kabel warna ya, dia beli 1 meter 3.000, 1.000 itu 3 warna nih ya, yang kecil saja. Kemudian timah dia beli 1 meter. Wah, 1 meter ini kurang nih, di 2 meter atau 3 meter karena cepat habis nih. Kemudian segmen harganya 7.500 itu. Saklar power nih ya, 3.500 nih ya, betul. Terus ini saklar switch button ya, push on, harganya 500.000 ya, betul. Jadi Anda harus ini ya, membuat seperti ini, habis seperti ini. Nanti ini buat laporan juga dicantumkan di laporan. Dan rangkaiannya harus sudah dicoba pada produksi. Kalau produksi sudah bisa bekerja itu berarti kisaran 95 sampai 95% lah.
itu sudah oke isinya kalau dibuat. Ya, dan jangan lupa saya ingatkan lagi untuk IC, ya. IC di Proteus itu tidak ada gambar untuk power supply-nya. Jadi harus seperti ini ya, ini di print, dicetak, nanti ditambah sendiri, pin 16 misalnya, pin 16 dihubungkan ke sini, baterai plus ini. Ya, kemudian pin 8 ground dihubungkan ke sini, ground, baterai. Karena di sini tidak dicantumkan gambarnya ini ya. Di Proteus tidak ada gambar ini untuk ini saya besarkan. Masukkan ya, mungkin bisa dilihat di sini sudah cukup jelas segera. Jadi intinya tidak ada power supply-nya di sini. Ini harus digambar pakai pensil atau pakai pulpen. Ini dihubungkan ke ground, ditulis nomor 8, kemudian ini dihubungkan ke plus ini ditulis nomor 16 itu. Dua-duanya ya, semua IC dikasih power supply. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kamu hanya mengikuti sini tidak akan jadi, nanti tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena isinya belum dapat satu daya, belum dapat sumber daya dari baterai ini. Ya intinya untuk IC harus ada sumber dayanya. Ya itu yang ini perlu saya tambahkan. Anda harus melengkapi seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah sesuai nih. Dan nanti ditambah di total aja harganya sini berapa. Di total ya berapa harganya. Mungkinan ini saya cerita 35 ribuan. Atau mungkin 40 lah maksimal. Ya 40.000 dapat di share orang 2-3 sudah terlalu mahal. Jadi silakan untuk dibagi ya. Nanti perlu hati-hatian dalam menyetir IC itu ya. Jadi untuk IC diperhatikan itu, oh ya saya ingatkan lagi ya, kemarin sudah belum ini. IC itu ada tandanya dekoan ini. Dekoan dilihat dari atas dekoan ya, kemudian yang sebelah sini itu pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 dan seterusnya. Sampai muter ke sana ya, yang ke 8 pin 1 itu pin 16. Nah, kemudian untuk supaya IC-nya nanti masangnya jangan terbalik, IC tidak boleh disolder langsung ya, nanti bisa rusak, dikasih soket ini. Nah, soketnya di sini juga ada dekoannya itu ya, ada lubang dekoan itu nanti disesuaikan ini. Waktu masang itu supaya jangan terbalik. Kalau terbalik berarti yang positif VDD-nya dapat ground, terus ground-nya dapat power supply plus, nanti IC-nya rusak. Ya itu yang perlu diperhatikan dalam penyolderan. Silakan diamati, dicermati ya. Kemarin dalam video-video singkat yang saya berikan soal menyolder yang baik dan sebagainya itu sudah ada di situ. Ya, kemudian untuk kabel, nah, kabel ini dikupas sedikit saja ya, mungkin 2 mili mengupasnya. Kemudian kalau itu serabut harus dipintel. Pintel dulu pakai jari, kemudian divertin, dikasih timah nih. Cara menyoldernya kemarin sudah ada, silakan. Tiap kabel diukur dulu panjangnya. Jadi semua kabel nanti di bawah PCB ya, tidak kelihatan dari atas. Panjangnya diukur, kebutuhannya berapa, dipotong. Ya, Anda bisa pakai gunting kuku aja cukup ya. Untuk potong kaki komponen juga pakai gunting kuku saja. Dipotong, dikasih sepayang sedikit, kemudian dikupas 2 mili, terus nanti ditambah kasih timah ya, itu namanya divertin. Nanti dia akan molor sedikit jadi 3 mili aja. Nggak masalah, nanti kalau tidak dikasih timah dulu nanti sulit untuk
nyodirnya. Ya, jadi untuk kabel itu dikupas sedikit 2 mili, kemudian diprinter pakai ibu jari sama jari telunjuk. Kemudian dikasih timah ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Oh ya, untuk second segment ya, itu ini kan ada 5 di sini, di bagian sana juga ada 5. Ya, commonnya itu di tengah ya. Commonnya di tengah, kamu boleh ambil salah satu di sini atau di sana sama saja. Tapi satu itu karena terhubung di dalamnya. Yang tengah ini terhubung dengan tengah yang di sana. Ya, jadi silakan ambil salah satu untuk commonnya. Kalau common katode ya berarti commonnya nanti dihubungkan ke ground. Kalau common anode ya dihubungkan ke baterai plus. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Dan ada pertanyaan lagi tidak yang mau ditanyakan? Ya ini punyanya kelas sore. Nanti dibuat seperti ini ya. Jadi sudah ada bukti beli nih, sudah seperti ini. Harganya nanti di total berapa habisnya. Ya, untuk solder kemarin saya ingatkan ya, kalau punya solder, mau beli solder itu yang dayanya 30 watt saja. Ya, jangan yang 40 atau 50 nanti itu kepanasan. Panas sekali nanti merusakkan itu. PCB stripnya itu kalau kelamaan disolder melotok nanti. Ya, cukup yang 30 watt saja. Terus kalau beli jangan yang terlalu murah ya. Ada yang dijual 10.000, ada yang 15.000, 20.000 itu jelek, jangan beli itu. Cuma nanti kan itu karena mudah tipnya, ujungnya solder itu mudah gosong ya, mudah. Jadi kalau gosong kurang kontak nanti soldernya susah. Beli yang sekitar 30 sampai 40 ribu lah. Itu dipakai terus investasi, jadi jangan khawatir. Besok kalau ada proyek lain Anda sudah punya semua. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, untuk pemasangan IC ini ya ditata ya. Nah, sebisa mungkin kalau menghadap ke kiri ya menghadap ke kiri semua. Supaya nanti tidak salah pasang dulu IC-nya. Yang saya khawatirkan itu kalau soketnya ada disolder semua, terus Anda nancapkan IC-nya salah. Nah, berbahaya. Terus komponen-komponen yang rendah-rendah dulu yang dipasang misalnya resistornya. Ini ditekuk, dua sisinya dimasukkan PCB, nanti disolder berarti potong. Ini juga kalau bisa juga dipepetkan ya, ke PCB. Ya, kalau ini seperti LDR ini ya dikasih jarak supaya bisa tekan-tekan sedikit. Ya itu yang perlu saya sampaikan untuk yang gambaran yang mau dikerjakan ya. Sekarang saya mau diskusi. Ya, silakan mungkin dari kelompok 1. Nomor 1 Sandra. Sandra masih ada kesulitan apa itu kemarin? Halo, Sandra, silakan. Kesulitannya sampai masih seperti apa? Kemarin katanya mau beli komponen tuh. Ini kok. Jadi kalau latihan di sini terus nggak muncul di sini tuh ya saya nanti saat lagi di sana disiapkannya nggak ada tuh. Tolong diperhatikan. Jangan sendiri. Sandra, bagaimana itu? Iya, Pak. Kembangannya gimana? Kelompokmu seperti apa? Dilaporkan aja apa adanya, supaya saya tahu ya. Jangan sudah dibuat atau belum atau sampai mana silakan. Sulitan apa? Laporannya, Pak. Bukan laporan, buatnya itu loh. Laporan itu nanti belakangan. Bikinnya belum mulai, Pak. Kenapa? Belum beli komponen. Iya, Pak. Saya nggak bisa keluar dari sini, Pak. Ya, kelompokmu siapa yang di sini? Ada Wisnu, ada Ami, ada Hyuga, Ya. ada siapa lagi? Yang di Semarang siapa?
Yang di Semarang cuman saya, Ami, sama Yuga palingan. Ya itu masa nggak bisa beli komponen? Kan kalau siang kan boleh keluar tuh. Saya nggak ada motor, Pak. Hah? Nggak ada motor saya, Pak. Ya kamu tuh, temanmu ya disuruh no. Jangan terus nggak ada motor terus nggak bisa beli. Memangnya kamu tinggal di mana nih? Saya Oke. di Tembalang. Di daerah Tembalang juga ada toko-toko elektronik kok kayaknya. Di daerah Tembalang itu di mana? Di arah ke Undip itu loh. Arah ke Undip atas ya? Undip. Oh, di Undip itu Undip. Itu kan ada pom bensin nanti. Pom bensin itu belok kanan itu. Itu malah jual komponen macam-macam. Komponen apa namanya? Mikrokontrol lengkap. Kalau komponen-komponen seperti ini dia punya pasti. Itu memang melayani mahasiswa Undip sama apa Politek ya. Itu ada di apa? Seingat saya ya kalau kamu dari Jalan Raya Semarang Solo itu yang patung Diponegoro itu toh, terus nanti kan ke Undip itu, sebelah kiri Undip kan. Sebelah kanan nanti kan ada pom bensin itu. Nah, sebelum pom bensin, Ada. nah, pom bensin itu ada jalan belok kanan. Itu lurus nanti ketemu jalan yang dari Segar Bencah tuh. Ya di sana ada toko kecil tuh di pojokan pas tikungan itu. Itu dulu jual macam-macam komponen. Itu kan memang melayani apa mahasiswa Politek khususnya itu. Coba nanti tanya temannya. Iya, Pak. Kalau yang di Semarang siapa? Yosafat. Yosafat di Semarang ya. Iya, juga gimana? Juga bisa bantu enggak di komponennya juga. Halo juga. Yuga di Semarang kayaknya. Ya ini orangnya ikut apa? Gabung tapi kok enggak aktif ini. Juga Pratama. Ini ada ininya, tapi kok enggak ada ini. Yosafat, Yosafat. Ini gimana nih Yosafat enggak? Kalau seperti ini dipanggil enggak bisa sih. Padahal dia muncul di sini nih. Nah ini dianggap tidak absen tuh kalau seperti ini. Hanya ada namanya terus nggak ada apa namanya dipanggil nggak aktif ini. Terus apa Yuga ya. Dedi itu apa lagi? 3 atau 4 orang. Chandra. Kelompoknya cuman berapa ya? Yuga, Ami Prasena, Wisnu Wiraditama sama saya, Pak, kalau nggak salah. Loh, kok kamu ya catat kamu kan ada. Ami Prasena ikut kamu. Ami Prasena nih. Ami Prasena ada ya. Ami. Ada. Kamu tinggal di mana? Di daerah mana? Kamu Saya tinggal Demak, Pak. Oh, Demak ya, ono toh. Di toko elektronik ada itu di pasar. Ya, tapi yang jual komponen nggak ada, Pak. Ada. Itu di dekat pasar itu loh, pasar yang ada sungainya, pasar Bintoro ya. Ada kok. Ya. Ada yang jual sih. Cuman saya nggak tahu ya, lengkap enggak. Ada seperti resistor, kapasitor, IC juga ada. Mau di Meranggen itu juga ada. Nah, kalau kamu Ya, nanti saya tanyakan. Kalau kamu kamu ke Semarang aja. Kalau bisa ke Semarang malah sekali jalan komplit itu dapat semua. Ya coba si Ami Prasena nanti didiskusikan sama teman-temanmu ya. Gimana itu beli komponennya? Nanti nggak jadi loh. Ya, Pak. Sebetulnya kalau ini nggak terlalu sulit loh. Karena PCB-nya pakai PCB lubang itu. Ya, tolong nanti Ami Prasena. Yosafat bisa enggak? Yosafat mana? Belum juga. Oke, kemudian yang kelompok 2 siapa ya? Nih, Nurainin sini. Halo, Nurainin. Ya, Pak. Halo. Mana? Kelompokmu Halo. di mana? Ya. Ya, saya dan Yosafat, Pak. Udah beli komponen belum?
Belum, Pak. Nah, kenapa? Ada masalah apa? Saya dibalas di Yusafat. Kata Yusafat bisa beli komponennya. Bentar. Coba, ya sahabat, ini, Saya minta tolong. ya sahabat. Oh ya, Pak. Nggak bisa lah ya kami. Oh, iya. Ya diwakili sama Nora ini saja ya. Ya sahabat, dimatikan dulu mic-nya itu. Sudah dengar itu. Ya, sahabat. Nora ini tadi gimana, Nora? Kamu minta tolong ya sahabat. Halo. Ya, Yusafat sak kelompok saya, Pak. Dia tinggal di Semarang, toh. Ya sahabatnya itu tinggal Mana? di Semarang. Ya sahabat tinggal di mana? Kurang tahu. Nah, dia kan dan dari Kalimantan. Kosnya di mana dia? Sudah kamu kontak? Kayaknya Untuk... di Pegunungan kayaknya. Ya, sudah kamu Itu. kontak. Yes, Dikontak, bisa. suruh beli komponennya ya. Suruh beli komponennya. Ya. Oh ya, Pak, untuk Proteusnya itu gimana ya, Pak? Kan di yang saya lampirkan ke Bapak itu bentuknya live wire. Saya buat Proteusnya kok belum bisa yang diharapkan gitu, pusing di apa jalur-jalurnya. Terus Nanti gimana? saya kirim file Proteusnya. Jangan gitu, nggak bisa saya tahu. seperti itu. Kamu Ya. itu harusnya bisa. Itu coba cari yang sudah bentuk Proteus di internet juga ada. Ya, saya sudah coba 1 kali, terus direkomendasiin Bang Yusafat kayak gitu. Tak coba kok 00 ya. Ya apa segmen 1 sama yang kedua 00. Emang kayak gitu, Bapak? Apa gimana? Ya tidak begitu, harus berfungsi. Dicoba dicek lagi rangkaiannya betul enggak. Makanya Ya, kalau bisa cari yang sudah, itu ada rangkaian kayak gitu itu ada. Di mana di internet banyak yang sudah ada. ya nanti saya cari referensi. Terus bisa ya, harus bisa itu. Makanya itu kalau kamu cari pakai live wire itu susah ya seperti itu. Cari yang sudah matang aja yang Proteus saja. Ya, kalau saya mau suruh ngecek itu ya repot. Oh iya. Tapi coba nanti kamu cari di mana? Di internet ya. Tuh, harusnya di paten itu. Ya cari di internet coba. Coba itu Proteusmu yang kamu buat coba kirimkan ke saya. Oh iya. Sambil tapi jangan jaga ke loh ya. Saya waktunya Mana? mungkin tidak cukup. Jangan jaga ke saya. Nanti kalau ada waktu tenggang saya lihat. Oh iya. Tapi kamu tetap cari di internet ya. Baik. Kamu pakai Proteus berapa? 8.4. Ya, Profesional 8.4. Ya, oke. Silakan dikirim filenya, dikasih nama ya. Kirimkan ke grup. Ya. Ke grup atau ke ya. Ke ya grup dulu enggak apa-apa. Kalau nanti saya suruh kirim email bisa. Tapi coba dulu ya. Terus apa lagi? Ada kendala lagi enggak yang intinya harus beli komponen segera loh. Itu kalau kamu meluangkan waktu ya sebentar saja, itu sudah selesai itu. Beli komponen itu 1 jam sama antrinya aja. Udah dapat itu semua. Makanya itu yang kemarin itu di print aja, ya, bill materialnya itu bawa ke tokonya. Mau beli komponen ini, udah kasihkan aja, nanti kan dia tahu jumlahnya berapa. Untuk timah jangan beli yang 1 meter kurang. Beli yang ya 3 meter lah nanti untuk sediaannya. Itu perlu solder harus punya ya, kalau tidak punya ya beli yang lumayan. Ya, ini gini loh, ini semua nanti dipakai untuk untuk kedepannya itu masih ada mata kuliah yang nanti disuruh buat seperti itu. Ya, jadi ini kan latihan, nanti besok bisa lain kali di waktu mata kuliah lain kamu sudah paham, sudah bisa membuat gitu loh ya. Makanya ini latihan supaya bisa mendapat pengalaman untuk membuat proyek digital. Ya, kalau
kamu luangkan waktu sebentar saja ke Mataram, udah nanti komponennya dapat semua. Ada 2 toko, yang satu toko maju, yang kedua toko suara gembira. Jadi antar-antarnya di Jalan Mataram sebelah kiri. Setelah Kartini itu perempatan Kartini, maju lagi nanti ada perempatan Penggading, maju lagi ada pertigaan, terus maju lagi nanti ada pertigaan, yaitu di pertigaan yang berikutnya itu ya, yang mau ke kelenteng-kelenteng tempat itu, Renanton itu di Jalan Mataram. Sampingnya Bank Mandiri ya. Kesulitan sampingnya Bank Mandiri itu ada toko maju, kemudian nanti di kira-kira 2 toko pas tikungan itu ada toko suara gembira. Itu kelihatan, nah, tokonya kan jual itu lampu-lampu pernak-pernik itu. Atau kamu tanya toko tukang parkirnya suara gembira di mana, dikasih tahunya. Jadi silakan itu untuk segera dibuat. Ya, tolong sementara belum bisa membeli komponen itu tugasnya dilengkapi dulu ya. Jadi bill materialnya nanti tinggal nambahi harga-harganya, kemudian data sheet-nya di download. Data sheet IC saja ya di download. Kalau pakai transistor ya versi transistor boleh. Dan nanti itu dipakai untuk nyusun laporannya. Ya, nanti yang saya nilai itu adalah hasilnya itu loh. Kalau hasilnya jadi, pasti nilainya baik. Ya, tapi kalau tidak jadi ya kurang nilainya. Jadi karena itu sebenarnya tidak terlalu sulit, perlu perhatian saja dalam memproses itu ya. Jadi nggak ada kesulitan apa-apa. Toh kamu bisa tanya, ya kalau ada kesulitan bisa tanya saya, atau perlu konsultasi secara offline ya bisa, silakan datang ke kampus. Ada di Kamis ya besok. Saya ada di kampus full itu ada hari Kamis. Tapi kalau siang ya pulang istirahat, nanti sore malam ada di kampus ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari ini. Jadi ini kurang ya, progresnya nggak ada loh, misalnya belum ada. Tolong diperhatikan tuh Dedi Chandra, teman-temanmu diuyai semua itu, disuruh kerja bareng, dijak kerja kelompok bareng. Kalau enggak semuanya tenang-tenang saja nanti nggak jadi. Ya, mungkin kan 3 orang atau 4 orang bisa janjian yang enggak di luar kota ya maksudnya. Itu datang kumpul sebentar, gimana buatnya, bagi tugas. Mungkin ada yang nyoldir. Yang nyoldir itu sama yang ngecek ya, yang kontrol itu harus berbeda orangnya. Kalau enggak nanti kalau ada kesalahan nggak tahu. Yang bisa nyoldir 1 orang saja. Karena banyak orang nyoldir nanti rusak semua. Karena masalahnya kamu belum pengalaman. Ya. Jadi perlu latihan nyoldir itu juga. Ya. Jadi perlu beli kabelnya itu, terus pengalaman nyoldir. Untuk kabelnya ya cari kabel yang yang kecil saja, yang berwarna-warni kecil. Yang merah itu untuk hubungan ke power supply B+, yang hitam untuk hubungan ke ground ya. Nanti silakan pakai kabel hitam, kemudian mungkin beli kabel putih dan kuning atau yang lainnya. Itu untuk hubungan selain power supply. Ya, dari situ nanti kalau ada masalah itu bisa dilacak dengan lebih enak gitu loh. Tapi kalau kabelnya sama semua bingung. Ini menuju kemana ya. Ya, jadi saya minta untuk kabel merah itu khusus dipakai untuk power supply yang B+ ya, yang dari tegangan baterai. Kemudian yang kabel hitam khusus untuk ke ground atau B- ya. Supaya nanti mudah untuk melacaknya. Kabel-kabel warna lain silakan dipakai untuk hubungan yang lain ya. Supaya
mudah. Jadi kita mau melacak power supply oh ini. Gitu. Terus mungkin ada yang punya multimeter enggak? Voltmeter atau multimeter ada yang punya enggak teman-teman? Kalau ada bisa digunakan ya, misalnya untuk ngecek LED, ya, misalnya untuk ngecek LED. Ya, misalnya untuk ngecek LED, ngecek 7 segmen itu ya. Kalau 7 segmen ngeceknya kemarin ya, kalau common anoda berarti pakai colok hitam dihubungkan di tengah. Ya. Tuh. Ya, colok hitam dihubungkan di pin yang tengah-tengah tadi, kemudian colok merah disentuhkan yang lain, nanti bisa dicek itu. Kalau common katode sebaliknya, yang merah, colok merah ditaruhkan pin 3, kemudian yang lainnya dihubungkan ke pin-pin yang lain, nanti akan segmennya akan menyala seperti itu. Ini Didi Chandra, pertemuannya sudah sampai ke berapa ini? Jadwalnya ujian UAS itu kapan ya? Ujian UAS. Tanggal berapa? Ujian UAS bentar ya Pak, saya cek dulu. Ya, sama hari apa ya? Hari Jumat itu sudah mulai puasa ya? Ya, Jumat sudah mulai puasa. Ya, puasa tetap kita kuliah. Kecuali yang sore itu jamnya biasanya dimajukan. Jadi kalau puasa itu yang pagi tetap jamnya ya. Yang sore itu biasanya kalau yang offline masuk 4:30 diganti jam 4. Supaya nanti waktu buka puasa bisa sebelum buka puasa kuliahnya sudah berakhir. Biasanya kalau yang tahun-tahun kemarin yang offline itu seperti itu. Dan untuk yang online juga sama nanti yang sore dan malam itu digeser maju sedikit setengah jam ke depan. Tapi ini kan ada yang yang shift ya. Ya, yang shift nggak ada. Iya, kalau ada yang shift nanti suruh ikut yang kuliahnya memperhatikan. Ada yang mau tanyakan lagi tidak, saudara yang lain? Ami Prasena, Muhammad Nur Ains. Ya, jadi harus kontak ya, selalu kontak dengan dosennya supaya bisa dipantau perkembangannya. Ya, silakan kalau kamu ada kesulitan silakan di WA, nanti akan dijawab. Ya. Jadi saya kira untuk ujian akhirnya sudah dekat loh ini. Tanggal 15 Mei. 15 Mei kan? 15 Mei. Ujian akhir semester tanggal 11 sampai 15, Pak. 11 Mei ya? Iya. 11 Mei. Makanya ini kan sudah akhir Mei ini. Ini udah hampir Mei, Pak. Iya. Ini tanggal kurang 2 kali pertemuan loh nanti. Karena tanggal 22. Makanya ini tanggal 22, nanti 29 ya, sekali lagi. Kemudian tanggal 7 mungkin ya. Ya kalau 7. Mungkin tanggal 5 sekali lagi, terus itu ada minggu tenang dan sebagainya. Ya, untuk ujian akhirnya nanti UASnya itu membawa proyeknya. Ditunjukin proyeknya ya, harus dibawa ke kampus, nanti diuji di sana. Ya mudah-mudahan Mei itu sudah berkurang coronanya, sehingga mungkin harapan saya ya bisa ketemu di kampus untuk diujikan alatnya. Ya, tolong diperhatikan loh, ini ujian akhirnya adalah membuat proyek ini sudah saya sampaikan sejak awal dulu. Segera dibuat, ya, kalau ada masalah dikonsultasikan, itu saja yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, waktunya sudah benar-benar mepet sekali. Ya, tolong nanti ini sudah 2 minggu loh, hampir 2 minggu belum ada progres yang nyata loh dari kelompok.
yang kelas pagi. Dalam kelas malam itu sudah pada mulai masang komponen, sudah menyortir mungkin nanti. Ya, sudah sampai sortiran, dia sudah bisa mungkin menunjukkan hasilnya. Sudah ada pertanyaan enggak? Cukup sekian? Ya, jadi tetap saya tagih terus itu. Karena itu merupakan proyek untuk uji pada tugas akhir nanti. Pada UAS nanti ya. Untuk laporan-laporan yang belum sudah masuk semua, atau belum nanti saya cek lagi yang terakhir. Ini temanmu cuma 4 orang aja tuh yang masuk, yang ikut kuliah. 5. Siapa ya satu? Oh. Jadi Tadi. jadi saya ngajarnya 2 kali loh ya di sini, nanti sama di. Tadi 5 Pak. Sama siapa ya? Satu Yuga. Ya yuganya hilang nggak ada, itu nggak muncul di situ. Jadi nanti tolong ya untuk setelah ini nanti videonya akan saya di YouTube, kemudian saya share di Siakat ya. Jadi absen seperti biasa di Siakat sama di YouTube itu. Harus lengkap ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian dulu ya. Tapi saya minta itu dikerjakan dengan baik. Sebentar ini ada Wisnu Wiraditama ini. Baru join ini gimana? Wisnu yang Baru tinggal muncul. di Rembang itu orang. Belum bisa join. Kan pakai HP mesinnya lebih fleksibel ya daripada pakai HP. Wisnu Wiraditama, ini sudah selesai, kamu baru muncul, kenapa? Hilang lagi. Iya Pak. Kenapa kok terus hilang? Ini sudah selesai loh pertemuan. Ya. Kenapa kok baru join? Ya, yang baru join itu nanti nilainya tidak full loh. Mungkin saya kasih setengah atau apa. Ya. Tolong diperhatikan loh Mas, kuliahnya itu jam 10.30 tadi. Ya, sampai sekarang sudah hampir 40 menit ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti jangan lupa untuk absensi lagi di YouTube dan di Siakat ya. Karena sekarang subscribe ini. Jadi tolong, saya minta tolong untuk dikerjakan benar-benar, karena itu adalah UAS. Ya, UASnya adalah proyek itu. Jadi kalau hasilnya jadi bagus ya, nilainya akan baik. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kira cukup untuk siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas lain. Oke.